Coba bayangkan ini baik-baik. Ginjal Anda bekerja 24 jam, tanpa libur, tanpa cuti, tanpa pernah mengeluh. Tapi justru dihancurkan perlahan oleh minuman yang setiap hari Anda minum dengan santai. Dan yang lebih mengerikan, banyak orang baru sadar ginjalnya rusak saat sudah terlambat. Dialisis, cuci darah, atau penyesalan seumur hidup. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan Anda dan keluarga. Karena di video ini, saya akan membahas 3 minuman yang secara medis terbukti bisa membuat ginjal jebor pelan-pelan. Dan ironisnya, minuman ini sangat populer di Indonesia. Jadi pastikan Anda nonton sampai akhir, karena di bagian terakhir nanti, saya akan berikan solusi sederhana, tapi sangat efektif, yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya berbagi edukasi kesehatan berdasarkan ilmu medis, pengalaman klinis, dan kasus nyata pasien dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menakut-nakuti, tapi tetap jujur dan tegas. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan untuk saya, tapi supaya semakin banyak orang terselamatkan dari penyakit yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Sekarang saya mau tanya, dan tolong jawab dalam hati Anda sendiri. Apakah Anda sering merasa cepat lelah tanpa sebab jelas? Sering bengkak di kaki atau wajah saat bangun tidur? Lebih sering buang air kecil di malam hari? Atau tekanan darah yang makin sulit dikontrol? Kalau iya, bisa jadi itu bukan sekadar capek biasa. Ginjal yang mulai bermasalah sering tidak menimbulkan nyeri, tidak berteriak, tidak memberi alarm keras. Dia diam-diam rusak sampai suatu hari, hasil lab Anda berubah drastis. Dan di titik itulah, banyak pasien berkata ke saya, "Dok, andai saya tahu dari dulu." Yang membuat saya prihatin, penyebabnya seringkali bukan karena penyakit bawaan, bukan karena faktor genetik, tapi karena kebiasaan minum yang salah selama puluhan tahun. Minuman yang dianggap, ini biasa kok, ini kan segar, ini kan tiap hari orang minum. Padahal, ginjal Anda menangis dalam diam. Dan sebentar lagi, saya akan buka satu persatu 3 minuman yang paling sering saya temukan pada pasien gagal ginjal, baik usia muda, bahkan lansia. Tapi tenang, ada kabar gembira. Ginjal adalah organ yang sangat setia. Selama belum rusak total, dia masih bisa diselamatkan. Dengan perubahan kecil, pilihan minum yang benar dan pola hidup yang tepat, fungsi ginjal bisa dipertahankan bertahun-tahun, bahkan pulih sebagian. Dan di video ini, saya tidak hanya membahas yang buruknya saja. Di bagian ketiga nanti, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa membantu melindungi ginjal Anda secara ilmiah, tanpa mitos, tanpa suplemen mahal. Tapi sebelum sampai ke sana, Anda harus tahu dulu musuhnya. Karena percuma berbicara solusi kalau Anda masih setiap hari meracuni ginjal sendiri tanpa sadar. Dan minuman pertama ini hampir pasti pernah Anda konsumsi. Bahkan mungkin ada di rumah Anda sekarang. Di bagian berikutnya, kita akan mulai dari minuman nomor 1 yang paling sering membuat ginjal bekerja di luar batas wajar. Pastikan Anda tetap di sini, karena informasi ini bisa menentukan kualitas hidup Anda 10-20 tahun ke depan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, saya minta Anda fokus dan jangan merasa diserang secara pribadi. Karena yang akan saya sampaikan ini berdasarkan data medis, pengalaman praktik klinik, dan ratusan pasien yang saya temui langsung. Minuman pertama, minuman manis dalam kemasan. Minuman pertama yang paling sering saya temukan pada pasien dengan kerusakan ginjal adalah minuman manis dalam kemasan. Teh botol, minuman rasa buah, minuman energi, minuman bersoda, yang rasanya segar, manis, dan bikin nagih. Masalahnya bukan hanya gula. Masalah besarnya adalah
fruktosa tinggi, pemanis buatan, zat aditif, dan pengawet, yang semuanya harus disaring oleh ginjal. Secara medis, asupan gula berlebih akan meningkatkan kadar insulin dan memicu resistensi insulin. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan tekanan darah meningkat, peradangan pembuluh darah ginjal, kerusakan unit penyaring ginjal yang disebut glomerulus. Glomerulus ini ibarat saringan super halus. Sekali rusak, tidak bisa kembali sempurna. Yang membuat miris, banyak pasien berkata, "Dok, saya nggak pernah minum alkohol. Dok, saya jarang makan asin. Tapi setiap hari, 1 botol minuman manis. Kadang 2, kadang lebih. Dan ginjal menerima semuanya, tanpa bisa menolak." Organ ini bekerja diam-diam, sampai suatu hari hasil lab kreatinin naik, ureum meningkat, dan fungsi ginjal turun drastis. Kunci emosi penonton. Pertanyaannya sekarang, berapa botol yang Anda minum minggu ini? Minuman kedua, kopi instan dan minuman berkafein berlebihan. Minuman kedua lebih licik, karena dia sering dibela dengan kalimat, "Dok, kopi kan sehat." Betul, kopi murni, tanpa gula, tanpa krimer, dalam jumlah wajar, masih relatif aman. Tapi yang sering saya temukan di klinik adalah kopi instan 3 dalam 1. Kopi instan ini mengandung gula tinggi, krimer nabati, lemak trans, natrium tersembunyi. Kombinasi ini sangat memberatkan ginjal, apalagi jika diminum lebih dari 2 kali sehari, dalam kondisi kurang minum air putih, pada usia di atas 40 tahun, resikonya melonjak tajam. Kafein berlebihan menyebabkan penyempitan pembuluh darah ginjal. Akibatnya, aliran darah ke ginjal menurun, tekanan filtrasi meningkat, ginjal dipaksa bekerja lebih keras. Dalam jangka panjang, ini mempercepat penurunan fungsi ginjal kronis. Saya sering melihat pasien yang berkata, "Dok, saya cuma minum kopi biar kuat kerja." Tapi yang dikorbankan adalah organ yang menopang hidupnya. Curiosity Lock ke minuman ketiga. Sekarang Anda mungkin berpikir, saya jarang minum manis. Saya nggak terlalu sering kopi. Tapi tenang dulu, karena minuman ketiga ini justru sering dianggap paling sehat. Bahkan sering direkomendasikan di berbagai iklan dan media. Padahal, secara medis, dia adalah salah satu pemicu ginjal jebol pada usia lanjut. Dan sebelum saya bongkar minuman ketiga itu, saya mau Anda tahu satu hal penting. Tidak semua orang yang minum ini langsung sakit ginjal. Tapi pada orang dengan usia di atas 50 tahun, riwayat darah tinggi, gula darah borderline, atau jarang minum air putih, risikonya jauh lebih besar. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan minuman ketiga yang paling mengecoh. 6 hal baik yang justru bisa melindungi ginjal. Dan solusi nyata yang bisa langsung Anda terapkan. Jangan kemana-mana, karena bagian selanjutnya adalah titik balik video ini. Baik, sekarang kita sampai pada bagian yang paling sering membuat orang terkejut. Karena minuman ketiga ini sering dianggap paling aman, bahkan dipromosikan sebagai gaya hidup sehat. Minuman ketiga, minuman isotonik dan elektrolit siap minum. Minuman ini sering dikonsumsi dengan alasan biar nggak dehidrasi, biar cepat segar, biar ion tubuh balik. Masalahnya, ginjal manusia sehat tidak butuh elektrolit tambahan setiap hari. Secara fisiologi, elektrolit seperti natrium, kalium, klorida sudah diatur sangat ketat oleh ginjal. Ketika elektrolit masuk berlebihan dari luar, ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Dan pada usia lanjut, atau orang dengan hipertensi dan prediabetes, kemampuan kompensasi ini sudah menurun. Saya sering melihat pasien berkata, "Dok, saya minum ini tiap hari karena merasa sehat." Padahal, yang terjadi justru penumpukan beban ginjal bertahun-tahun.
Jeda sejenak. Sekarang saya mau sampaikan kabar gembira. Tidak semua yang sudah lama minum ini akan langsung mengalami gagal ginjal. Ginjal itu organ yang luar biasa sabar. Selama belum terjadi kerusakan permanen luas, fungsi ginjal masih bisa dipertahankan. Dan disinilah bagian paling penting video ini. 6 hal baik yang melindungi ginjal. Hal baik pertama, air putih dalam jumlah tepat. Air putih adalah teman terbaik ginjal. Bukan berlebihan, bukan juga kurang. Secara umum, ginjal bekerja optimal saat urin berwarna kuning muda jernih. Itu tanda filtrasi berjalan normal. Hal baik kedua, mengurangi gula cair. Gula cair jauh lebih berbahaya dibanding gula dari makanan padat. Menghentikan minuman manis adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk ginjal. Hal baik ketiga, tekanan darah terkontrol. Hipertensi adalah musuh nomor 1 ginjal. Menjaga tekanan darah di bawah 130/80 mmHg secara signifikan memperlambat kerusakan ginjal. Hal baik keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Saat tidur, aliran darah ginjal menjadi lebih stabil. Kurang tidur meningkatkan hormon stres yang mempercepat kerusakan pembuluh darah ginjal. Hal baik kelima, batasi kopi instan dan minuman olahan. Bukan melarang total, tapi membatasi dengan sadar. Ginjal bukan anti kopi, tapi anti berlebihan. Hal baik keenam, cek fungsi ginjal secara berkala. Pemeriksaan kreatinin dan eGFR setahun sekali bisa menyelamatkan hidup Anda, karena ginjal rusak jarang memberi gejala awal. Sekarang, saya rangkum solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Ganti minuman harian dengan air putih. Simpan minuman manis hanya untuk momen khusus. Batasi kopi instan maksimal 1 kali sehari. Minuman isotonik hanya saat benar-benar dibutuhkan, bukan konsumsi rutin. Periksa tekanan darah dan gula darah. Langkah kecil ini memberi dampak besar pada kesehatan ginjal Anda. Dan untuk Anda yang berpikir, ini cuma teori. Di bagian berikutnya, saya akan ceritakan kisah nyata pasien di klinik saya sekitar 1 bulan yang lalu. Usianya 70 tahun, datang dengan keluhan ringan, tapi hasil medisnya membuat keluarga terdiam. Sekarang, saya ingin Anda mendengarkan cerita ini dengan hati yang terbuka. Karena ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata pasien yang datang ke klinik saya sekitar 1 bulan yang lalu. Sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Beliau datang ke klinik bukan dengan keluhan berat. Tidak sesak, tidak nyeri hebat, tidak muntah. Keluhannya hanya satu. Dok, saya akhir-akhir ini cepat capek dan kaki saya agak bengkak sore hari. Tekanan darah Pak A saat diperiksa 150/90 mmHg. Masih banyak orang menganggap ini, biasa, faktor usia. Tapi sebagai dokter, ini adalah lampu kuning. Saat saya tanya kebiasaan hariannya, Pak A bercerita dengan santai. Pagi minum kopi instan, siang minum teh manis botolan, sore minum minuman isotonik. Air putih? Sangat sedikit. Beliau berkata, saya nggak pernah minum alkohol, dok. Saya juga jarang makan asin. Dan ini sering terjadi. Pasien merasa sudah hidup sehat, padahal ginjalnya bekerja di luar batas selama puluhan tahun. Saya lalu menyarankan pemeriksaan laboratorium sederhana. Hasilnya, kreatinin 2,1 mg per desiliter, eGFR sekitar 32 ml per menit. Artinya apa? Secara medis, Pak A sudah masuk penyakit ginjal kronis stadium 3B. Pak A terdiam. Anaknya yang mendampingi langsung bertanya dengan suara gemetar. Dok, apakah harus cuci darah? Dan inilah bagian yang paling berat sebagai dokter. Saya jelaskan dengan tenang. Belum, tapi kalau kebiasaan ini diteruskan, itu bisa menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan. Pak A menunduk. Beliau berkata pelan, saya pikir minuman itu baik, dok.
Dan kalimat ini saya dengar berulang kali dari banyak pasien. Secara statistik medis, penurunan eGFR sekitar 2-5 ml per menit per tahun bisa diperlambat secara signifikan jika faktor risiko dikendalikan. Artinya, tanpa perubahan gaya hidup, PA bisa masuk stadium 4 dalam 3-4 tahun. Tapi dengan perubahan yang tepat, penurunan itu bisa diperlambat drastis. Kami menyusun rencana sederhana. Hentikan minuman manis kemasan. Batasi kopi instan. Minuman isotonik hanya saat benar-benar perlu. Air putih menjadi minuman utama. Kontrol tekanan darah rutin. Tidak ada obat mahal. Tidak ada terapi ekstrim. Hanya konsistensi. Sebelum pulang, Pak A berkata satu kalimat yang membuat saya ingin membuat video ini. Dok, tolong sampaikan ke yang lain supaya jangan seperti saya. Dan mungkin hari ini, cerita Pak A bukan tentang beliau saja. Bisa jadi, ini adalah peringatan dini untuk Anda atau orang yang Anda cintai. Di bagian terakhir nanti, saya akan menutup video ini dengan rangkuman penting dan ajakan sederhana yang bisa menyelamatkan banyak orang. Sahabat sehat, kalau Anda masih bersama saya sampai di titik ini, itu artinya Anda adalah orang yang peduli dengan masa depan kesehatan Anda. Dan itu sudah merupakan langkah pertama yang sangat penting. Hari ini kita sudah belajar bersama bahwa ginjal tidak rusak dalam sehari. Ia rusak perlahan oleh kebiasaan kecil yang dianggap sepele. 3 minuman yang kita bahas tadi, minuman manis dalam kemasan, kopi instan dan kafein berlebihan, minuman isotonik yang dikonsumsi rutin, bukan berarti langsung membuat ginjal gagal. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus, tanpa disadari, bebannya menumpuk, tahun demi tahun. Ginjal adalah organ yang tidak banyak mengeluh. Ia tetap bekerja bahkan saat sudah terluka. Dan seringkali, saat kita sadar ada masalah, kerusakan sudah cukup jauh. Nada memberi harapan. Tapi kabar baiknya, selama kita sadar lebih awal, selama kita mau berubah, ginjal masih bisa diajak bekerja sama. Dengan pilihan minum yang lebih bijak, dengan tekanan darah yang terkontrol, dengan tidur cukup dan air putih yang cukup. Langkah-langkah sederhana yang jika dilakukan konsisten, bisa menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut. Saya tidak ingin Anda datang ke klinik dengan kalimat, "Dok, andai saya tahu dari dulu." Karena hari ini, Anda sudah tahu. Tinggal satu hal, apakah Anda mau bertindak? Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Silahkan tulis di kolom komentar nama Anda dan asal kota atau daerah Anda. Bukan untuk formalitas, tapi supaya saya tahu bahwa video ini benar-benar sampai ke banyak orang yang ingin hidup lebih sehat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang tua, pasangan, atau sahabat Anda. Karena satu share sederhana bisa menjadi peringatan penting bagi orang lain. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan Anda. Sampai bertemu di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.